在修炼上可以无视天赋资质的限制。没事，不过苏九的情况但是他的心态很有可能会跟不上。我们对祖地并不熟悉，目前还不能妄动凌辱，只要隐瞒他修炼姿势的真相就可以了。这智商是怎么在万界混那么久的？恐怕用不了多久，他就能突破我密布，不但能大大改变资质，还能让他在半天修炼原来可以这么舒服。哎呀。 Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Donghua Master of the Star Origin Xingyuan Zhizu part 5 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Sujiu dilatih oleh Yu Yihan untuk menguasai teknik dari Sekte Iblis. Lalu kita diperlihatkan kultivator misterius yang sedang mengincar batu bintang. Ya, kalian pasti tahu batu tersebut sangat istimewa bagi kultivator di berbagai sekte. Di sisi lain, Shen Mengsu sangat fokus dengan drama yang ia tonton membuat dirinya lupa waktu. Apakah di episode kali ini Shen Mengsu makin candu sama drama dari Lord Nili? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Shen Mengsu yang terkejut karena sudah merusak tablet milik Sujiu. Tiba-tiba Sujiu berteriak membuat mereka berdua khawatir, lalu melihat kondisinya Sujiu di alam kesadaran. Sujiu,他不会有事吧？怎么样？ Saat berada di alam kesadaran Sujiu, Shen Mengsu sempat cemas dengan Sujiu. Tapi Yu Yihan meyakinkan kepada Shen Mengsu bahwa Sujiu baik-baik saja. Karena memiliki kelebihan dari batu bintang tersebut, juga kekuatan mentalnya hampir tak terbatas. Jadi mereka berdua hanya bisa menunggu dan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual di bumi luhur. Jika sampai menggunakan spiritual, maka mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar hal itu, Shen Mengsu mengerti, membuat Yu Yihan heran dengan pemikirannya Shen Mengsu yang begitu polos. 照这种速度继续下去。 Menurut Yu Yihan, kalau Sujiu terus mempertahankan kecepatan kultivasi, tak lama lagi ia bisa menembus jangkauan pelindung dari teknik rahasia Yu Yihan. Dan tiba-tiba... Ya itu, Sujiu langsung menerobos pemurnian tingkat 6 membuat mereka berdua terkejut, apalagi Shen Mengsu. Jelas hal itu sangat mustahil Sujiu bisa menerobos dalam waktu setengah hari. Bahkan Shen Mengsu murid jenius dari Sekte Daoming tidak memiliki kecepatan menerobos seperti Sujiu. Walaupun Shen Mengsu tidak mendapatkan batu bintang, maka dirinya lah yang akan membawa Sujiu ke Sekte Daoming dan memperlihatkan ke masternya. 修炼原来可以这么舒服啊！ Akhirnya Sujiu selesai dengan kultivasinya membuat dirinya merasa nyaman. Saat Sujiu memanggil Shen Mengsu dan Yu Yihan, ia dimarahi lalu menyuruh Sujiu memanggil mereka dengan sebutan senior. Di sini Shen Mengsu menganggap Sujiu masih lambat dalam kultivasi. Ya kita tahu kenapa Shen Mengsu bilang seperti itu, karena dirinya iri dengan Sujiu yang membutuhkan waktu 8 jam untuk bisa menerobos ke tingkat 6. Mendengar komentarnya Shen Mengsu, Sujiu merasa gagal tapi ia tak putus asa dan rajin berlatih. Melihat hal itu, Yu Yihan merasa aneh terhadap Shen Mengsu. Mungkin saja ia sedang menyembunyikan sesuatu dari Yu Yihan, entah perasaan atau hal lain. Setelah itu Yu Yihan menyuruh Sujiu untuk istirahat, lalu bilang kalau Sujiu sedang dicari oleh senior Shen. Ternyata ia menyerahkan tablet milik Sujiu yang telah rusak. Saat dicek oleh Sujiu, Shen Mengsu terlihat cemas. Kemudian Sujiu menjelaskan kalau tabletnya tidak apa-apa, hanya kehabisan baterai atau daya. Sekaligus benda tersebut bukanlah pusaka, melainkan teknologi, dan video di dalamnya hanyalah sebuah drama, bukan dunia imajinasi. Mendengar penjelasan Sujiu, mereka berdua langsung bingung.
Scene berganti ke tempat gunung. Di sana kita diperlihatkan 3 biksu yang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba si bocil mengeluh kepada sang guru karena repot-repot mencari seseorang. Dengan senang hati biksu Bencen menjawabnya bahwa mereka bertiga sudah diutus oleh leluhur biksu untuk mencari orang tersebut. Saat si bocil bertanya kepada seniornya siapa nama orang itu, tentu seniornya tidak tahu. Saat bertanya ke biksu Bencen, jawabannya juga sama, tidak tahu, membuat si bocil kesal kemudian melanjutkan perjalanan. Tak diduga ada seorang manusia setengah cyborg sedang memarahi bawahannya karena tidak mampu menemukan orang yang mereka cari. Saat itu bawahannya menjelaskan kalau mereka sudah mencarinya menggunakan detektor, yaitu sebuah alat pelacak untuk mencari benda ataupun sesuatu. Meskipun begitu, target yang mereka tuju tak ditemukan. Jelas membuat komandan marah dan memberikan satu kesempatan untuk mencari orang tersebut. Pagi pun sudah tiba. Di sana Shen Mengsu melihat Yu Yihan yang sedang santai menonton drama lagi, membuat dirinya tertarik untuk menonton serta terkesan dengan adegan di film tersebut. Sehingga Shen Mengsu membandingkan teknik tersebut dengan teknik mereka. Saat tabletnya mau diambil Shen Mengsu, Yu Yihan mencoba menahannya dan terjadi tarik ulur. Saat itulah Yu Yihan bilang kalau sekarang waktunya dia untuk menonton drama, membuat Shen Mengsu cemberut lalu pergi menemui Suju yang masih tertidur pulas. Jelas suasana di hatinya makin hancur dan tiba-tiba di sana Shen Mengsu memarahi Suju yang dikira ia malas-malasan. Ya wajar saja, itulah yang dinamakan pengajar supaya para muridnya bisa disiplin. Saat Suju mengatakan bahwa Shen Mengsu juga baru bangun, seketika dirinya marah dan langsung menyuruh Suju kultivasi. Walaupun begitu, Shen Mengsu membuat formasi untuk mengurangi kerusakan dari fluktasi milik Suju. Kemudian Shen Mengsu kembali ke kamar untuk menonton drama. Sayang sekali baterainya habis lagi, membuat dirinya sedih. Tapi di sisi lain Yu Yihan masih memikirkan Sujiu. Bagaimana tidak, Sujiu mampu memasuki ranah kondensasi gantian. Dan tidak lama lagi ada efek yang ditimbulkan dari latihan tersebut, yaitu fluktasi. Bukan hanya itu, Shen Mengsu juga kehabisan batu spiritual karena penggunaan dari formasi pengumpulan Qi. Namun Yu Yihan masih ada 400 batu spiritual. Mendengar hal itu, Shen Mengsu terkejut. Sampai titik ini mereka kehabisan sumber daya kultivasi dan mereka cuma bisa membantu Sujiu ke ranah kondensasi tingkat 9. Tiba-tiba Yu Yihan kepikiran untuk jalan-jalan ke kota lalu menyusul Sujiu. Saat mendengar usulan Yu Yihan untuk pergi jalan-jalan, seketika Sujiu bersemangat dengan pakaian baru mereka. Langsung deh Sujiu diseret mereka berdua. Saat menyeberang jalan, Shen Mengsu dan Yu Yihan hampir ditabrak mobil. Untungnya mereka berdua berhasil menghindar. Melihat hal itu, mereka bertiga dimarahi oleh supir tersebut. Jelas mereka berdua tersinggung sampai mengeluarkan senjatanya. Mengetahui situasi saat ini, Suju langsung menyeret Yu Yihan dan Shen Mengsu dan menjelaskan bahwa tadi merupakan alat transportasi modern. Lalu menjelaskan fungsi kegunaan mobil tersebut secara rinci. Ya, di sini tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian pasti tahu apa itu mobil. Oke. Saat itu Suju menunjukkan sebuah wahana yaitu biang lala. Di sini Suju menjelaskan lagi mengenai biang lala kepada mereka dan mengajak mereka berdua untuk naik ke wahana tersebut. Akhirnya mereka pun menaiki biang lala serta Shen Mengsu protes betapa merepotkannya bumi luhur yang dibatasi dengan uang. Beda halnya di sekte Daoming yang serba gratis. Jelas menurut Yu Yihan kalau semua itu wajar saja karena mereka berdua beda dunia. Sujiu mengalihkan pandangannya ke kota Jiangcheng dengan pemandangan yang indah. Tiba-tiba Shen Mengsu mengusulkan mereka untuk terbang sekaligus melihat pemandangan kota. Mendengar kata terbang, Sujiu sontak takut. Menurut Shen Mengsu, biang lala ini cukup lambat saat bergerak. Jadi ia ingin terbang bebas melihat seluruh kota. Sujiu tetap tidak mau ikut terbang. Bahkan Yu Yihan juga menolak usulan Shen Mengsu. Karena hal itu dapat mencolok pergerakan mereka, membuat Shen Mengsu sedih sambil menatapi nasibnya. Di sisi lain Sujiu selamat. Ia tidak jadi terbang dan menjadi kasus korban bundir gara-gara putus cinta.
Kemudian scene berganti di pinggir jalan. Saat berjalan, Suju sambil berpuisi tentang makanan barbeque. Mendengar ocehannya Suju, Yu Yihan sempat kesal, lalu menyuruh mereka berdua mencicipi makanan enak dunia fana. Sampai Shen Mengsu memikirkan menu makanannya. Tanpa pikir panjang, Shen Mengsu ikut apa yang Suju katakan. Dengan senang hati, ia mengajak mereka berdua ke sebuah warung makan. Saat makanannya sampai dengan lahap, Suju memakannya. Melihat hal itu, Shen Mengsu dan Yu Yihan sempat diam. Lalu Suju menyuruh mereka berdua untuk mencoba sate ayam. Saat dicoba, film pun selesai. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Shen Mengsu dan Yu Yihan berhasil melatih Suju ke tahap pemurnian tingkat 6. Lalu ada sekelompok biksu dan cyborg sedang mencari seseorang. Tak lain dan tak bukan yaitu Sujiu. Tidak hanya itu saja, Suju mengajak para cewek untuk jalan-jalan sambil mengisi waktu malam minggu biar tidak dikira nolep. Akhirnya mereka bertiga sampai di taman kota sambil menaiki biang lala. Setelah itu mereka bertiga mencari warung makan di pinggir jalan untuk menikmati menu sate ayam. Apakah di episode ke depan Shen Mengsu dan Yu Yihan dapat beradaptasi dengan baik? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya, segini saja untuk tunggu hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.